pemirsa, kembali kami hadir memperbarui informasi Anda seputar Sulawesi Tenggara, Indonesia, dan dunia yang telah dirangkum tim redaksi kami bersama saya Nur Hidayah dalam program Make News Siang. New normal, kini perhotelan mulai membuka kembali fasilitas dan event-event yang sebelumnya ditutup karena pandemi COVID-19. Salah satunya Swiss Bell Hotel Kendari yang kini mulai menggelar wedding. Meski sedang uji klinis vaksin COVID-19 asal Cina, ternyata Indonesia juga tengah mengembangkan vaksinnya sendiri. Kepala Lembaga Eijkman yang memimpin proses pembuatan vaksin merah putih menyebut, jangan mau jadi kelinci percobaan vaksin asing. New normal, kini perhotelan mulai membuka kembali fasilitas dan event-event yang sebelumnya ditutup karena pandemi COVID-19. Salah satunya Swiss Bell Hotel Kendari yang kini mulai menggelar wedding. Pembukaan kembali hotel di kota Kendari saat ini telah mulai dilaksanakan. Meski demikian, manajemen hotel tetap menerapkan protokol kesehatan serta mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan gugus kesehatan. Untuk kegiatan resepsi pernikahan misalnya, pihak hotel melakukan pemeriksaan bagi tamu pengunjung di pintu masuk tamu, berupa pengecekan suhu tubuh, mewajibkan mengenakan masker, hand sanitizer. Tamu atau pengunjung harus melewati semprotan disinfektan. Demikian juga dengan area pesta, manajemen hotel mensiagakan beberapa staf yang bertugas untuk mengambilkan makanan bagi tamu. Hal ini untuk menghindari kontak langsung dengan tamu lainnya. Sebenarnya kan kalau anjuran dari pemerintah kan itu 50% yang harus kita mengurangi jumlah undangan menjadi 50% saja. Itu dari pihak tamunya. Kalau dari pihak kami sebenarnya berapapun peks yang ingin diselenggarakan di hotel kami itu bisa, cuman kami atur. Jadi kami atur berdasarkan waktu. Hal yang sama juga dilakukan kafe milik Fortune Fronton Hotel Kendari. Ya, kalau sebetulnya diawali dengan kondisi saat ini ya. Kita kan dari bulan Maret sudah COVID, sudah pandemi. Kemudian semua teman-teman banyak yang di PHK, banyak yang tutup. Jadi kita berpikir ini usaha apa supaya teman-teman tetap bekerja dan juga istilahnya bisa punya penghasilan lah. Nah di saat itu terpikir hanya kuliner yang bisa hidup, karena bisa delivery, bisa itu yang safe lah ya aman. Dari Kendari, Aundria Aurora, Make.TV melaporkan. Bertempat di Masjid Jami Suhada, Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sejumlah tokoh agama KDI Mandati menggelar doa bersama untuk kemenangan bakal calon Haliana Ilmiati pada pemilihan Kepala Daerah serentak 9 Desember 2020. Sejumlah tokoh agama KDI Mandati menggelar doa bersama untuk kemenangan bakal calon Haliana Ilmiati pada pemilihan Kepala Daerah serentak 9 Desember 2020. Salah seorang tokoh adat, Laude Usman Baga, mengungkapkan menjadi dambaan para tokoh agama dan tokoh adat Mandati untuk menaikkan harapan masyarakat agar hati dapat direstui dalam perjuangannya membangun Wakatobi lebih sejahtera. Permintaan masyarakat, coba ajak beliau supaya mulai doanya dari sini baru dia bekerja. Walaupun mendadak, lakukan. Pertama-tama ini bahwa doa ini dulu, doa tolak bala ini supaya dalam perjalanannya terhindar dari segala macam bahaya. Jadi doa tolak bala kan? Iya. Kemudian doa selamat supaya ada keselamatan apa yang dia niatkan, ada apa yang diinginkan. Ya. Lalu masyarakat ini menginginkan tadi intinya seperti disampaikan.
ingin lagi ada perubahan lagi lebih bagus daripada ربنا 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 اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا. Dari Wakatobi, Asrul Hamdi, Mekdot TV melaporkan. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Tenggara bakal memperketat pengawasan pada pemilihan kepala daerah di 7 kabupaten di Sulawesi Tenggara yang akan dilaksanakan secara serentak pada Desember 2020. Citraland Kendari terus menghadirkan berbagai tipe rumah bagi masyarakat di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasinya yang terletak di tengah pusat kota bisa menjadi pilihan bagi Anda yang menginginkan sebuah hunian yang mewah dan nyaman. Rumah modern dengan harga sangat terjangkau dan kemudahan fasilitas serta lingkungan yang benar-benar asri, hijau, dan tertata rapi. Apa kabar pemirsa? Saat ini saya sedang berada di salah satu hunian yang berada di kota Kendari, tepatnya di Citraland Kendari bersama Mbak Bella dan Mas Tata sebagai marketing eksekutif di Citraland Kendari. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu promo tipe apa saja yang ditawarkan kepada konsumen saat ini. Mungkin Mbak Bella bisa jelaskan kepada pemirsa. Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk saat ini, untuk promo yang ada di Citraland, kita ada beberapa. Yang pertama, kita ada promo elektronik, itu biasanya TV atau AC seperti itu. Juga ada promo furnitur dan juga voucher belanja. Dan untuk promo yang terbaru kita ini ada promo ruko. Kita ada promo cicil DP selama setahun, nanti di cicilan ke-6 baru bisa langsung dihuni. Kita juga sudah free BPHTB, AJB, dan juga asuransi. Seperti itu. Nah, untuk Mas Tata sendiri nih, strategi apa yang ditawarkan Citraland Kendari dalam menggait konsumen baru? Oke, baiklah. Kalau kita berbicara masalah strategi, mungkin kita masih mengadakan yang umum saja seperti canvassing, tapi dengan protokol seperti memakai masker, memakai kaos tangan, dan lain-lain seperti itu. Kemudian juga nanti mungkin kita akan mengadakan seperti pameran, terus gathering di bank, kemudian open house seperti itu. Kalau untuk sekarang sih strateginya mungkin seperti itu saja dulu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita kembali ke Mbak Bella. Dalam kondisi pandemi COVID-19, apa langkah-langkah Citraland Kendari dalam melindungi konsumen dan calon konsumennya? Oke, seperti yang kita ketahui Mbak, sekarang kan kita lagi masih pandemi ya, memasuki new normal, jadi mungkin semua kalangan kena, termasuk kita juga Citraland Kendari. Kalau untuk langkah-langkahnya, ada sih beberapa customer yang ingin datang ke kantor, tapi ada juga yang beberapa yang sangat sulit untuk kita temui. Jadi caranya kita masih tetap merangkul customer dengan cara kita masih tetap telepon, via telepon ataupun WhatsApp untuk membagikan promo apa saja yang ada di Citraland Kendari. Daring ya Mbak? Iya, lewat daring juga. Kemudian kalaupun ada customer yang tetap mau datang ke kantor, ya seperti yang Mas Tata bilang tadi, kita masih melakukan protokoler itu, mengikuti SOP pemerintah dan kesehatan, seperti memakai masker dan face shield juga, seperti begitu. Pertanyaan selanjutnya kita kembali ke Mas Tata. Seperti apa sih konsep dari tipe hunian yang terbaru saat ini, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah? Oke, baiklah, terima kasih. Kalau untuk yang terbaru, jadi kami itu ada 2 tipe. Yang baru mau launching ini seperti Vienna Boulevard, terus tipe Sofia. Nah,
Saya jelaskan dulu mengenai tipe Vienna Boulevard. Jadi kalau untuk ukuran kafling, Vienna Boulevard ini ada dua tipe, yang pojok dan yang tengah. Nah, yang pojok ini ukurannya 12 x 22 dengan bangunan yang sama ya, 245. Kemudian yang tengah itu 10 x 22 seperti itu. Nah, kemudian tipe Sofia ini terdiri dari beberapa tipe juga. Itu yang khususnya yang di pojok seperti Sofia 9, Sofia 8 itu ukuran tanahnya beda-beda. Seperti Sofia 8 yang lebar tanahnya itu 8 x 16, kemudian Sofia 9 x 16, tapi yang tengah itu semuanya sama, ukurannya 6 x 16 dengan bangunan yang sama, tipe 82 seperti itu. Baiklah pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya bersama marketing eksekutif Citra Line Kendari. Ayo, tunggu apa lagi? Temukan berbagai pilihan unit impian Anda di Citra Line Kendari. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Tenggara bakal memperketat pengawasan pada pemilihan kepala daerah di 7 kabupaten di Sulawesi Tenggara yang akan dilaksanakan secara serentak pada Desember 2020. Pemilihan kepala daerah di 7 daerah di Sulawesi Tenggara yang akan digelar secara serentak pada Desember 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum akan memperketat penjagaan pada kenetralan aparatur sipil negara, baik melalui pengawasan media sosial maupun politik uang. Saat ini tengah menyiapkan rancangan pengawasan tersebut, seperti pengawasan langsung yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selanjutnya, pengawasan tidak langsung seperti pemantau pada media sosial. Terkait dengan pengawasan netralitas ASN yang dilakukan melalui media sosial, itu di setiap Bawaslu Kabupaten ya atau kecamatan itu sudah ada staf yang kemudian setiap saat dia mengecek apakah ada ASN yang terlihat berpihak kepada salah satu pasangan calon atau tidak. Kemudian yang berkaitan dengan pengawasan secara langsung ini kita sudah menyampaikan kepada teman-teman Panwas Kecamatan, ya, kemudian teman-teman Panwas Desa dan Kelurahan untuk salah satu fokus yang pengawasan mereka di tingkat desa, tingkat kecamatan itu adalah para ASN yang ada di situ. Kita bersyukur pada saat ini Panwas Desa Kelurahan, Panwas Kecamatan itu sudah terbentuk sehingga setiap desa itu ada. Walaupun demikian, tentu kita juga sangat berharap masyarakat, ya, teman-teman UKP atau teman-teman dari perguruan tinggi juga ikut melakukan pengawasan secara partisipatif. Dari Kendari, Taswin Tahang, Mek.TV melaporkan. Meski sedang uji klinis vaksin COVID-19 asal Cina, ternyata Indonesia juga tengah mengembangkan vaksinnya sendiri. Kepala Lembaga Eijkman yang memimpin proses pembuatan vaksin merah putih menyebut, jangan mau jadi kelinci percobaan vaksin asing. 2 kali 3 bulan, jadi mudah-mudahan dalam 6 bulan sudah bisa selesai fase 1, 2, 3, dan kalau itu bagus semuanya, insya Allah pada akhir 2021 kita sudah bisa menyediakan untuk masyarakatnya. Tahapan umum untuk pembuatan vaksin ya pertama tentu menyiapkan antigen ya.
3 bulan ke depan kita sudah uji hewan. Insya Allah awal tahun depan kita sudah bisa menyelesaikan seed vaksinnya. Pemerintah Arab Saudi tahun ini membatasi jumlah jamaah haji hanya 1.000 orang khususnya bagi mereka yang sudah berada di negara tersebut. Berita selengkapnya usai jeda berikut ini. Berikut ini ada 10 cara menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari penyakit menular, khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang, agar tetap menjaga kekebalan tubuh yang lebih baik, serta makanan akan memberikan tenaga. Yang kedua, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Hal ini juga sangat penting selain menjaga tetap sehat, kekebalan tubuh pun akan meningkat. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terhindar dari pertumbuhan bakteri, kuman, virus, dan jamur di sekitar lingkungan. Yang keempat, minum air mineral 8 gelas per hari agar tetap memenuhi kebutuhan cairan Anda setiap hari. Yang kelima, tidak merokok karena asap rokok merupakan salah satu penyebab dari pemicunya penyakit saluran pernapasan. Yang keenam, cuci tangan pakai sabun. Tangan merupakan tempat bakteri di tubuh yang paling banyak. Karena sering memegang benda-benda di sekitar, untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri, sebaiknya sering mencuci tangan sesudah memegang benda-benda kotor atau benda lainnya. Dan jangan memegang wajah menggunakan tangan jika belum dibersihkan. Yang ketujuh, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, agar virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh dan tidak mudah tertular pada orang lain. Yang kedelapan, makan makanan yang dimasak sempurna, serta pastikan makanannya matang dengan merata. Dan jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan penyakit. Yang kesembilan, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan agar bisa ditindaklanjuti dan diberikan obat. Yang ke-10, jangan lupa berdoa dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Sultra cerdas untuk negeri. Pemerintah Arab Saudi tahun ini membatasi jumlah jamaah haji hanya 1.000 orang khususnya bagi mereka yang sudah berada di negara tersebut. Ini berarti jutaan umat Islam lainnya dari berbagai negara harus ikhlas hanya bisa menyaksikan ibadah haji lewat internet, termasuk diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Pandemi COVID-19 yang belum juga berlalu tahun 1441 Hijriah ini membuat para calon jamaah haji di Amerika yang sudah berencana ke Mekah harus puas menyaksikan ibadah haji di Tanah Suci lewat internet. Sekarang kan udah banyak YouTuber dari semua negara, update terus. Joko dan istrinya Evi Suprianto warga Rockville, negara bagian Maryland, tetap semangat untuk berangkat tahun depan. Wah, rasanya Bu pengen banget bener. Keinginan kita tetap kalau memangnya tahun ini dibuka pun kita juga nggak bakalan cancel gitu ya. Begitu pula dengan Ake Pangestuti yang tinggal di San Ramon, California bersama keluarganya. Seperti biasa puasa dan lebaran haji di rumah aja dulu. Dengan harapan tahun depan kita bisa pergi lagi, coba lagi tahun depan insya Allah. Dari sekitar 2 juta muslim yang biasanya menunaikan ibadah haji di Arab Saudi setiap tahunnya, sekitar 11.000 diantaranya berasal dari Amerika. Pembatalan penyelenggaraan ibadah haji secara global ini sudah pernah terjadi beberapa kali, tapi berabad-abad lalu. Terakhir tahun 1800-an saat terjadi epidemi kolera. Sedangkan selama abad ke-20 dan awal 21 ini, Arab Saudi tetap menerima calon jamaah di tengah merebaknya MERS tahun 2012, kemudian Ebola sejak tahun 2014 hingga 2019. Arab Saudi hanya menolak calon jamaah dari negara yang paling parah terpapar. Namun dengan COVID-19 sulit dilakukan karena tidak ada satu negara pun yang bebas dari virus corona. Bahkan saat pengumuman pembatalan 23 Juni lalu,
Kasus positif di Arab Saudi sudah melebihi angka 160.000 dan lebih dari 1.300 orang meninggal dunia. Menurut Ustadz Joban dari Redmond, negara bagian Washington, pembatalan haji tahun ini adalah keputusan yang terbaik. Bayangkan aja di Mina, Arafat itu kan tidak mungkin sekian juta bikin distant. Dan itu memang diharuskan dalam agama kita. Segala sesuatu yang akan membinasakan baik individu maupun orang lain, mesti jauhkan. Apalagi jika kesempatan selalu terbuka setiap tahun, khususnya bagi para calon jamaah dari Amerika Serikat yang dikaruniai banyak kemudahan. Sudah bayar hotel sebenarnya. Nah, kita agen-agen kebanyakan di dunia ya tetap aja nunggu. Kalau kamu mau withdraw sekarang berarti denda 500. Kalau withdraw-nya setelah diumumkan itu dikembalikan full. Seperti halnya Joko Supriyanto yang tidak kehilangan uangnya 1 peser pun. Yang ngensel bukan dari kitanya, tapi pemerintahan Arab Saudi yang... Sedangkan Ake kehilangan sebagian uang muka. Tadinya sih saya mau terus aja nggak usah di-cancel gitu ya, nanti kalau tergantung situasi aja gitu. Tapi karena suami khawatir, jadi suami bilang cancel aja. Jadi saya waktu itu ya udah dipotong $500. Di Amerika pengurusan haji dan umroh sepenuhnya dilakukan agen swasta. Negara ini pun tak dikenai kuota haji karena relatif sedikitnya jumlah jamaah. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Kompetisi untuk mengembangkan vaksin bagi pandemi COVID-19 makin gencar. Negara mendesak ilmuwan dan perusahaan farmasi untuk segera memperkebal ketahanan tubuh manusia akan virus corona. Namun mereka juga didesak agar tidak gegabah dan tetap menjalankan protokol pengujian yang aman. Uji klinis vaksin COVID-19 terbesar di dunia sedang dilakukan di Amerika Serikat. 30.000 relawan dari berbagai latar belakang ambil bagian dari proses pengujian klinis vaksin virus corona. To be part of, hopefully finding a vaccine for it is huge. There's anybody in your family can be affected by it. There's everyone in my family is medical. My husband is a police officer, so we're all on the front lines and can be easily affected by it. So doing our part to eradicate it is very important to me. Saat ini ada 6 vaksin yang masuk dalam fase ketiga, yakni fase terakhir dari proses pengujian. Pada fase ini, vaksin diujikan ke ribuan relawan dengan acak antara vaksin dan placebo. These vaccines have been fast-tracked, so it is a shorter time frame than would be for a regular vaccine, but we still need to make sure that the vaccine is going to be safe and effective. Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan AS atau FDA mengharapkan keefektifan vaksin mencapai angka 50%. Vaksin influenza biasanya memiliki tingkat efektivitas antara 30 hingga 60%. Kongres AS menggelontorkan $10 miliar Amerika kepada Operation Warp Speed untuk percepatan penelitian dan produksi obat serta vaksin COVID-19. Instead of the usual sequence of vaccine development, testing and trials, followed by production, our strategy is to conduct these phases simultaneously, so everything goes at one time. AS juga menyetujui kontrak bernilai miliaran dolar AS agar perusahaan farmasi memproduksi vaksin bagi negaranya. Percepatan pengembangan vaksin virus corona ini memang tidak seperti lazimnya. Biasanya dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum bisa ditemukan vaksin yang efektif dan dengan efek samping yang minimal. Untuk sementara, pengujian klinis menunjukkan hasil yang menjanjikan. Vaksin yang disuntikkan berhasil membentuk imunitas tubuh relawan dengan efek samping minimal seperti demam rendah dan nyeri pada bekas suntikan. Namun para relawan tetap dianjurkan untuk menggunakan masker dan tetap menjaga jarak sesuai dengan protokol keamanan diri COVID-19. Fase uji klinis adalah fase kritis yang melibatkan ribuan orang dan untuk validasi data. Untuk itu, penting adanya keberagaman latar belakang relawan. It shouldn't just be tested on healthy young white males. We've got to see how it works, see what side effects it produces in a wide variety of people, including the very old. They really should be designed to recruit subjects from all walks of society. Ada banyak aturan penting yang harus diperhatikan dalam pengujian klinis, termasuk pemahaman bahwa uji klinis bukan jaminan vaksin akan pasti berhasil. People have to be told
what they're going to get, what's going to be done to them, what the risks are, what the possible benefits are, what the alternatives are, and they need to be presented with this material in very clear language. Data uji klinis ini yang nantinya akan jadi acuan untuk mempertimbangkan efektivitas vaksin sebelum masuk tahap produksi massal. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kota-kota di India pernah menjadi magnet bagi para pekerja migran. Namun, adanya jutaan PHK akibat naiknya kasus COVID mendorong migrasi massal kembali ke desa. Pemerintah India juga memberikan insentif bagi warga yang memilih pulang dan bekerja di desa. Berikut laporan Helmi Yohanes dari VOA. Memelihara sapi bukanlah pekerjaan yang biasa dilakukan Rapanipat. Sebelumnya, ia bekerja di kota Chandigarh sebagai petugas call center, tapi kehilangan pekerjaan saat pandemi COVID-19. Kini ia berharap kandang ternak yang dibuatnya setelah kembali ke desa bisa memberinya penghidupan. इस टाइम पे हमारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम समझ के कर रहे हैं क्योंकि सभी चीज़ें बंद हो चुकी हैं कोरोना वायरस में और एक तो सेफ्टी हमारी खुद की घर की होममेड चीज़ें हम यूज़ भी कर रहे हैं और आगे बेच भी रहे हैं. Ribuan orang di lembah Chamba di India Utara sebelumnya bermigrasi ke kota besar terpikat oleh upah yang lebih tinggi. Kini mereka pulang untuk membangun kembali kehidupan di desa karena pandemi memicu arus balik massal migrasi. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan yang lain mencari tempat berlindung di lereng bukit ini, tempat virus corona masih belum menjadi ancaman. Banyak di antaranya bekerja di proyek pemerintah untuk membangun jalan atau jembatan baru. Yang lain memilih beternak sapi atau kambing. Dan ada juga yang menggarap lahan untuk ditanami. इससे पैसे मिले भूमि सुधार के लिए तो हमने ये खेती के लिए उपजाऊ नहीं थी लेकिन अब जो हमने इसका ये काम किया डंगे लगाए तो आगे के लिए हम इसकी में खेती कर सकते हैं इसका फायदा उठा सकते हैं. Mereka mendapat bantuan finansial dari program pemerintah untuk menciptakan peluang penghidupan bagi migran dan peningkatan ekonomi pedesaan. Even though their earning may be less, but even the expenditure is low. So their net earning here is much better. And secondly, they are close to their homes. And thirdly, they can engage themselves in some gainful self-employment. So this self-employment is the crux of rural development. Kembalinya migran bisa saling menguntungkan menurut guru ini yang kini memelihara ternak setelah kehilangan pekerjaannya di kota. वो अब घर आ रहे हैं तो वो पहले के जैसे शहर में उनका रहना था, उनका खाना पीना था, वो गांव में भी उसी तरीके से कर रहे हैं. और जो हमारे यहाँ के जो मतलब जिन्हें हम कह सकते हैं जैसे हमारे माँ बाप हुए या दादा दादी हुए जो थोड़े से अनपढ़ या जिन्हें हम एक गंवार किस्म के पहले कहते थे, तो वो भी उनको थोड़ा फॉलो करेंगे और हमारा जो जीवन शैली है गाँव की उसमें भी परिवर्तन आ रहा है. Para pekerja migran ini merasa lebih aman berada di kampung halaman mereka saat penyebaran virus corona melonjak di kota-kota India. Seiring berjalannya waktu akan terlihat apakah gemerlapnya kota-kota besar bisa kembali memikat para pekerja migran atau mereka memilih membangun masa depannya di kampung halaman sendiri. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Make News siang hari ini. Saya Nur Hidayah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.